Terima kasih atas kesempatan yang sangat indah dan istimewa ini. Saya boleh berguru pada Mas Martin. Di samping selama ini saya berguru pada abah kita, ya, Kiai Haji Ubadillah Sodakoh. Secara pribadi saya sudah sowan beliau pada hari pertama Idul Fitri untuk mengaturkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Secara publik di sini kepada teman-teman sesama santri bajingan. Jadi saya ini juga santri bajingan, Mas Martin. Karena harus ikut sampai selesai dan berngaji mangan, itu yang ditunggu-tunggu. Sangat istimewa dan indah. Mengapa? Kebetulan sebelum Paskah yang lalu saya diperkenalkan dengan ChatGPT ini, dan saya iseng karena saya Romo, saya memberi salam, Shalom berkah dalem, dijawab Shalom berkah dalem juga. Lalu karena saya juga punya pengalaman-pengalaman interreligius, saya ganti salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab juga. Bahkan pada titik tertentu, kendati pun ini mesin, tapi bagi saya punya compassion, ada semangat bela rasa. Ketika saya bertanya dan jawaban itu belum memuaskan saya, lalu saya mencoba bertanya, rujukanmu apa? Dan mesin ini bilang, mohon maaf. Loh, hebat nggak? Mesin tapi minta maaf, ya, sebelum menjawab, dan kemudian menutup juga dengan, setiap kali saya menutup pertanyaan itu dengan Tuhan memberkati, dia juga ganti, Tuhan memberkatimu, gitu. Memang dia nggak tahu saya Romo pasti, gitu. Dan yang paling menarik ketika saya bertanya tentang kasus Paulus Iwan Budi Prasetyo yang dibunuh seorang ASN yang ditemukan tanggal 24 Agustus, hilang tanggal 24, dia hilang 24 Agustus, 25 Agustus tahun lalu istrinya lapor, lalu 8 September ditemukan. Saya juga iseng-iseng bertanya, dan ketika jawabannya tidak seperti yang saya harapkan, saya kejar. Lalu kalimat yang bagi saya penting, kendati pun ini mesin, adalah dia berdoa supaya pelaku segera ditemukan dan tidak terjadi lagi di kemudian hari kasus-kasus yang kejam seperti itu. Dia menyatakan turut berbela rasa, maka tadi saya bilang compassion, ada bela rasa di situ. Dan itu membuat saya pertama kali menggunakan ChatGPT ini termehek-mehek gitu ya, sebagai seorang Romo Katolik. Ini tampaknya AI tapi ini memiliki aspek human gitu ya. Ada unsur rasa perasaan yang masuk di dalam platform ini, dan bagi saya itu istimewa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam konteks intelektual akademik, diskusi di publik kan tadi sudah disebut terkait dengan copyright, ya, hak cipta, dan juga macam-macam membuat entah itu dosen dan mahasiswa itu bisa, terutama mahasiswa sangat dibantu, tapi dosen bisa menjadi heran. Dan pertanyaannya pada waktu juga ditanyakan pada saya, lalu gimana Romo kalau mahasiswa Romo di Unika Sugiyoprenoto mengumpulkan tugas dan ternyata itu hasil kerja ChatGPT? Saya bilang untuk saya oke saja, karena apa? Proses kita bertanya, membuat struktur itu kan juga milik kita, bahwa dia membantu menjawab, lalu kita menyempurnakan jawaban itu dan menjadi satu paper yang dikumpulkan pengganti tugas semacam itu ya, tugas pengganti kuliah. Lalu untuk saya tidak menjadi soal, tidak masalah, karena butuh proses intelektual juga
untuk berdialog dengan mesin ini, dan dia tampaknya juga ikut dengan apa yang kita mau. Lalu yang ketiga terakhir, saya iseng juga, Mbok tolong aku dibikinin lagu Paskah gitu ya. Dan dia bikin dengan liriknya, dengan kuncinya, dengan chordnya, itu semua komplit. Tinggal saya mainkan dengan keyboard atau gitar begitu. Maka aspek seni tadi juga masuk dalam mesin ini. Nah, dengan tiga hal itu pertanyaan saya adalah bagaimana ke depan menurut Mas Martin, karena memang ChatGPT ini kalau saya bandingkan seperti ilmu radiestesia. Sejauh itu data dan sudah terjadi atau kumpulan data yang ada sampai tahun tertentu kita bisa berdialog. Tapi tampaknya dia tidak bisa memprediksi. Nah, prinsip radiestesia juga begitu. Kita menggunakan pendulum, kesepakatan kalau tidak goyang ke kiri, kalau iya goyang ke kanan. Yes no question untuk membantu mengklarifikasi sesuatu. Sejauh itu sudah terjadi bisa dikelola, tetapi kalau belum memang tidak bisa. Nah, mungkinkah ya mesin ini lalu menyajikan sesuatu yang bersifat futuristik begitu ya ke depan? Itu saja pertanyaan saya. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Selamat malam saudari-saudara, teman-teman dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik justru dengan apa yang disampaikan oleh Romo Budi mengenai bahwa dalam nada bertanya, mungkinkah mesin itu membaca masa depan? Kalau melihat proses perkembangan, kemudian juga pergaulan saya yang memang tidak terlalu intens memang dengan mesin itu, karena ada kecemburuan tertentu, mesin ini kok iso gitu loh. Itu saya termasuk yang meyakini, ya, suatu hari kelak ia akan mampu meramalkan kemungkinan-kemungkinan buruk, baik, benar, salah yang bisa terjadi. Modalnya apa? Saya kembali ke Martin. Dalam sebuah percakapan pendek, saya sempat delongop sampai nyaris ngowoh ketika Martin Suryajaya ini dalam tanda petik bercerita mengenai bagaimana ia mendidik mesin. Mendidik mesin melalui asupan-asupan data, sebagaimana yang tadi dikatakan, termasuk bagaimana ia mendidik mesin untuk bisa memahami puisi-puisi saya misalnya. Nah, berdasarkan macam bagaimana si A, si B, si C atau sampai Z mendidik, kalau ia punya kesempatan serius mesin ini pasti punya juga kemampuan untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan implikasi buruk baik dari yang akan terjadi berdasarkan masukan data selama data itu betul. Itu yang pertama. Saya kembali lagi ke yang disampaikan Romo Budi. Romo Budi bercerita keterkagumannya mengenai dan tentang care, kepedulian itu tadi. Di satu sisi, Martin Suryajaya mengatakan bahwa yang tidak dimiliki oleh mesin barangkali adalah aspek-aspek kinerja yang kaitannya dengan care, yang sangat bersifat juga tentu saja personal. Saya termasuk yang meyakini bahwa suatu hari kelak mesin bisa menjadi sangat personal. Betul bahwa mesin tidak mengalami kehujanan, bahwa mesin tidak mengalami masuk angin, tetapi bisa saja ia punya kecerdasan-kecerdasan tertentu yang di luar dugaan kita untuk juga ikut mengubah pengalaman-pengalaman begitu banyak bagian masyarakat yang dia masukkan ke dia, diinputkan itu menjadi wujud atau bentuk mandiri sebagai pengalamannya. Bahwa hujan seorang timur yang dialami oleh seorang timur sinar Surabaya yang kemudian ia bayangkan,
Hujan yang dialami oleh Martin Suryajaya yang kemudian dalam tanda petik ia bayangkan, dari banyak mengenai dan tentang hujan itu bisa hadirkan hujan yang berbeda, hujanku sendiri. Ini hujanku sendiri. Hanya satu hal yang saya pikir mustahil dari mesin ini, mengaku dosa, apalagi terhadap Romo Budi. Ini yang membuat saya takjub itu kan sebenarnya begini loh. Saya punya teman namanya tuh Bagus Santang. Ompong itu di WA-nya tertulis, ponsel telah menjadi Tuhan baru kita. Ini bukan tidak mustahil. Posisi semacam itu nanti yang dalam tanda petik bisa direbut mesin. Ketika asupan informasi sudah begitu luar biasa banyak, misalnya, bisa saja saya tidak lagi perlu nyuwun pangestu, minta pituduh atau yang semacam itu pada seorang kiai atau pada seorang romo itu misalnya. Cukup pada mesin itu dia bisa memberi solusi. Ini bahaya untuk keimanan kita. Setidaknya untuk keimananku ini bahaya. Sebab apa? Mesin ini apakah mesin berdusta? Apakah mesin berpamrih? Apakah mesin dan seterusnya itu menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi saya mendasar jika kita bandingkan dengan manusia. Tidak urusan siapa manusia itu, macam bagaimana tarafnya gitu loh. Sebab dia punya celah. Pertanyaannya adalah apakah mesin ini punya celah? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, oh ya bisa punya celah, tergantung dari macam bagaimana engkau mendidiknya. Martin ini sedang berproses mendidik mesin untuk menjadi sesuatu yang ia harapkan. Mungkin cerdas, memahami segala sesuatu. Saya tiba-tiba ingin sekali mendidik mesin itu tidak saja menjadi pembohong, tapi menjadi pendusta. Jadi apapun yang ditanyakan kepada dia salah jawabannya. Itu bukan tidak mungkin. Sebab apa? Sampah yang kau masukkan, sampah pula yang dia keluarkan. Istilahnya seperti itu. Nah sekarang apakah begini, saya tidak pernah menipu seseorang sampai sekarang, tapi saya ahli mempedaya. Berbeda antara menipu dan mempedaya. Ini lebih kejam ini mempedaya ini. Loh serius. Orang kan sering gelo karena ditipu gitu. Lah penipu itu kelasnya lah kelas receh, di atasnya adalah pemedaya itu. Karena siapapun yang terpedaya, apapun kerugiannya, ia tidak pernah merasa tertipu, dan itu saya ahlinya. Serius. Yang saya ingin katakan apa? Saya pengen mendidik AI itu menjadi pemedaya. Ora apa-apa, wong dek yo ora dosa. Lalu apakah Bapak saya kemudian akan berdosa? Itu gampang. Sebesar-besar dosamu, Allah itu pengampunannya jauh lebih besar. Itu saya yakini. Mulane aku bar dosa nyuwun pangapunten Gusti, yakin diampuni. Wis. Nah, kembali ke soal mesin itu. Mesin ini yang saya gelo Martin Suryajaya, dan nyaris muak saya dengan AI ini. Karena dia sangat bermoral. Itu bajingan banget itu. Loh, mesin kok bermoral ini? Ini bahaya ini. Yang boleh bermoral atau tidak bermoral itu hanya manusia. Mesin tidak boleh gitu loh. Loh serius. Coba kau tanya, bagaimana agar perselingkuhanku dengan dia tidak terbongkar? Jawabnya, maaf, saya tidak diajari karena persoalan moral itu tadi. Lo mesin bermoral, bayangkan ini. Terus di mana posisi manusia kan ngono toh? Mesin bermoral edan tuh gitu. Nah ini jadi begini, di antara begitu banyak yang terlongong-longong, bikin kita terlongong-longong pada bagian-bagian mengenai AI ini, ada sesuatu yang bukan saya takutkan, bukan saya gelisahkan atau khawatirkan, enggak.
Tapi ini memuakkan ini, karena sesuatu yang terlalu sempurna itu harus dicurigai sebagai bukan. Sesuatu yang terlalu sempurna selain Allah, iki mesti macak iki kaya ahyar iki, ngono lho. Macak opo gitu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, ya tolong dikristalkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi, perkenalkan, saya baru pertama kali ini ikut Suluk Senen Paingan diajaki Mas Benos yang pamungkas gitu. Dan menarik sekali malam hari ini materinya karena memang baru beberapa minggu ini saya sebenarnya praktisi dalam AI. Dalam arti saya memanfaatkan ini gitu untuk kepentingan pekerjaan dan tugas kuliah gitu. Mas Timur. Jadi gini, saya merasa agak gelisah sebenarnya. Saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya gitu ya. Dan keberadaan AI ini benar-benar sangat membantu saya. Salah satu contoh misalnya saya harus mencari konsep tertentu gitu ya, dalam teori tertentu gitu, konsep dan operasionalnya seperti apa. Ketika tugas yang sebelumnya, tugas kuliah yang mungkin yang sebelum-sebelumnya, saya harus melakukan banyak step gitu ya. Misalnya dari jurnal di Scopus gitu, ratusan atau ribuan gitu, saya harus melihat satu persatu gitu untuk apakah ini relate atau enggak dengan penelitian saya. Tapi kemudian dengan adanya AI ini, saya bahkan bisa nanya, jelaskan konsep operasional teori ini beserta daftar pustakanya. Dan dia langsung merangkum, memberikan 5 rujukan saja. Betapa pekerjaan saya sangat dipersingkat dengan keberadaan ini. Dari yang tadinya berhari-hari atau mungkin bulanan, saya hanya cukup 1-2 hari untuk, oh ini 5 jurnal ini yang harus saya review gitu. Dan itu sangat membantu dalam sisi praktisnya. Tetapi saya sebenarnya cukup gelisah, ini nih apakah saya melakukan kecurangan nggak ya dengan hal-hal semacam ini. Kebetulan saya juga berbagi pengalaman gitu di salah satu kampus sebagai praktisi media, kemudian saya berbagi pengalaman di kampus. Nah, sementara saya juga masih sekolah lagi nih dengan melakukan itu. Satu sisi ini saya memang merasa gelisah, ini apakah kecurangan yang saya lakukan atau ini sebenarnya ya memang saya ada sekarang ini zamannya yang dipermudah, kemudian saya memanfaatkan itu gitu. Tetapi jujur dalam hati saya masih gelisah. Kalau Mas Timur dan Romo ini tadi sudah mungkin berpikir ke depan akan seperti apa. Saya ini masih yang benar-benar berkutat dengan diri saya sendiri gitu. Saya masih gelisah. Nah, kalau Mas Martin atau mungkin Romo dan Mas Timur ini nanti boleh memberikan pemikiran yang lainnya gitu ya berkaitan dengan yang ini. Dan mudah-mudahan kegelisahan saya bisa agak terkurangi gitu dengan diskusi malam hari ini. Itu karena tadi saya juga memamerkan itu ke teman-teman di belakang ini ya, karena ada di HP saya gini. Saya contohkan gitu, buatkan puisi tentang malam hari gitu. Dan itu langsung muncul dengan bahasa puisi yang sangat bagus dan saya copy paste ke Google, itu nggak ada yang sama gitu. Di Google nggak ada gitu. Itu saya tadi nyoba barusan Mas, ini masih ada puisinya. Dan saya juga mencoba beberapa hal yang berkaitan dengan misalkan hal-hal yang negatif. Bagaimana kalau saya menelantarkan anak saya? Bagaimana kalau saya mengkhianati suami saya? Saya mencoba hal-hal semacam itu. Bukan berniat ya, cuman ini mencoba saja gitu loh, ingin tahu bagaimana respon gitu hal-hal yang negatif gitu. Dan memang seperti yang tadi Mas Timur sampaikan, Romo sampaikan, dia tidak mau memberikan, bahkan dia jika ada masalah diskusikan baik-baik. Mungkin ada hal-hal gitu. Oh ini ya bermoral dan punya ilmu psikologi juga gitu. Jadi kan itu ada banyak pilihan gitu ya. Kayak misalkan saya sedang capek sekali hati, pikiran saya apa yang harus saya lakukan. Dia bisa memberikan masukan-masukan gitu, masukan yang kadang-kadang kita harus ngobrol dulu sama psikolog bayar mahal gitu kan. Dan dia bisa memberikan jawaban itu gitu. Apa saya nggak butuh temen lagi ya kalau kayak gini, cukup AI aja gitu. Itu ya mungkin ini berbagi saja Mas Martin begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.